Iya. Oke, boleh diceritakan Dedi hari ini menemani Mayang nih menjalani. Ya, Mayang ini hari Sabtu, ini udah minggu ketiga di mana Mayang sekarang lagi sekolah presenter, MC, host dan penyiar radio di salah satu sekolah presenter di Jakarta. Ini ada salah satu akademi di mana Mayang udah masuk di minggu ketiga. Ya udah seminggu sekali setiap hari Sabtu 3 jam. Nah ini dia, Bang, sini Bang, sini dulu Bang. Ayo abang dulu. Nah ini abang nih, ini tutor kita nih. Ya tanya dulu deh, ini dulu. Ya. Oke, Bang Luki. Ya. Mungkin boleh ceritakan nih seperti apa mungkin Mayang belajar sebagai presenter ya, kelas presenter. Jadi gini, Mayang ini udah 3 kali pertemuan di MRA Broadcasting Academy kita nyebutnya gitu ya. Jadi kelas ini emang dibikin untuk orang yang mau belajar mengenai broadcasting khususnya radio. Karena Kak, di kelas radio itu kan basic dari ilmu penyiaran. Jadi dasar-dasar penyiaran itu diajarkan di kelas ini. Bahwa nanti Mayang mau penyiar radio, TV, atau MC atau di host TV itu kan pilihan dia. Tapi materinya semua ada di sini Bang ya? Iya, tapi materi dasar kepenyiaran itu kita ajarkan di sini. Perkembangannya sendiri seperti apa? Perkembangannya bagus. Menurut saya siswanya kan tidak terlalu banyak ya, jadi interaksi antara siswa dan pengajar itu intens gitu. Karena setiap kelas setelah teori kita kasih tugas untuk mereka selesaikan dan mereka present. Kelihatannya lebih ke apa Bang? Dari Mayang sendiri nih? Yang menonjol mungkin. Menonjolnya? Yang menonjol mungkin saya belum menemukan ya, karena kan baru 3 pertemuan. Biasanya kalau ini kan kita 12 kali pertemuan. Biasanya kelihatannya kalau udah di atas 6, kalau udah kelas announcing skill, praktek siaran gitu, nanti kelihatan tuh kurangnya di mana, apakah sudah cukup atau udah advance malah gitu. Bisa kelihatan. Tapi Mayang sendiri merasa kesusahan nggak sih Mayang les di sini mungkin kayak Kesulitannya enjoy seperti nggak apa sih mungkin ada juga? seperti apa? Sejauh ini enggak sih, karena yang ngajarnya juga enak gitu, cara pembawaannya mudah dimengerti, terus teman-teman di kelas juga kayak suportif gitu, kalau misalkan nggak ngerti mereka bantuin aku gitu sih, jadi kayak gampang gitu. Tapi kalau Maya sendiri pengennya jadi penyiar radio atau MC atau apa sih sebenarnya? Maksudnya ada yang lebih ingin dijuru banget gitu, yang ingin dituju banget tuh apa sih? Presenter sih. Oh, presenter. Tapi kalau misalnya nanti ada kesempatan ya pengen juga sih jadi penyiar radio gitu. Ya pada intinya sih sebenarnya sekolah di sini nggak mengambil satu jurusan jadi presenter aja atau penyiar radio aja sih, enggak. Cuman ada dua-duanya gitu ya Bang ya. Ya. Kalau saya sih sebenarnya dua-duanya, jadi sebenarnya dua-duanya. Serahan sih sama siswanya mau kemana nih? Iya, gitu. Karena ada juga ibu rumah tangga yang cuma pengen belajar, gue pengen tahu doang kayak apa sih broadcasting itu, ya boleh-boleh aja gitu. Iya, kayak kita lihat kan dulu kan Melanie Ricardo juga ya dulu di Ya Hard Rock banyak FM Bang di ya. sini, Iran Sekarang jadi Ibram, MC. Melanie Ricardo, Melanie Putria, Rico Cepar kan caranya di sini. Iya. Nah, itulah salah satunya Dedi makanya ngambil sekolah broadcast academy di sini karena melihat ada ya senior-senior Mayang ya sudah pasti kita lihat kualitas presenternya, hostnya juga udah tidak usah diragukan lagi Bang ya. Gitu. Jadi kalau Dedi sih sebenarnya kenapa Mayang Dedi masukkan ke sini karena kedepannya kan dia mulai sibuk untuk kuliahnya. Nah, untuk dia kuliah mengambil satu project atau pekerjaan yang sinetron atau layar lebar itu udah nggak mungkin. Nah, kenapa di presenter? Karena presenter kan cuma 1 jam, 2 jam, penyiar radio juga cuma 3 jam gitu. Jadi kalau misalnya Mayang pagi sampai sore kuliah, ya mungkin dia bisa ambil malamnya ada presenter atau sorenya atau malamnya ada penyiar radio, ya kenapa enggak gitu. Jadi nggak meninggalkan dunia entertain juga, dia tetap study, tapi dunia entertain tidak ditinggalin sama Mayang gitu sih intinya gitu. Tapi udah ada tawar-tawaran sendiri nggak sih untuk Mayang jadi presenter mungkin? Sebenarnya sudah banyak. Kemarin makanya waktu itu ketemu Bang Luki kesini pertama kali ya Bang ya, Dedi Bang ya, Bang ini Mayang nih sudah banyak tawaran, cuman saya nggak ambil Bang karena
ilmunya Mayang itu masih belum mumpuni gitu ya, belum terasah lah kemampuan presenter dan hostnya dan public speaking, karena nanti setelah 3 bulan ini selesai Mayang mengambil lanjut Bang ya public Ya. speaking sebulan ya Bang ya, Rencananya ya, public speaking tambahan. Nah jadi sebenarnya untuk tawaran tuh banyak, udah ada beberapa lah, cuman Dedi tidak ambil karena udah kamu sekolah dulu Mayang, karena kayak balik lagi kayak almarhum dulu kan, waktu almarhum mau masuk ke dunia entertain kan Dedi siapkan itu untuk dia sekolah model, sekolah presenter, sekolah acting, sekolah musik gitu. Nah begitu dia masuk ke dunia entertain ya dia sudah punya ilmunya. Nah sekarang Mayang juga seperti itu, ya, apalagi ada tutornya Bang Lucky di sini luar biasa, dan ya mudah-mudahan Mayang nanti terasah Bang ya kemampuan Insya Allah, skillnya ya. presenter dan jadi penyiar radionya sih itu sih. Gitu. Pak, tantangan terbesar sebagai presenter itu seperti apa sih Pak? Tergantung orangnya sebetulnya. Jadi kalau dia fast learning, cepet belajar, cepet. Tapi kalau yang ogah-ogahan juga, nggak terlalu serius itu ya so-so aja. Jadi kembali ke beasiswanya. Motivasi. Iya, kita kasih materi standar ya. Pelatihannya udah ada metodenya. Sekarang tergantung siswanya. Kalau dia cepet nangkapnya, dia cukup kreatif, cepet. Ada trik khusus nggak sih untuk nggak gugup di atas panggung? Ada materi pelajarannya ada. Ada materi. Misalnya building your confidence gitu kan. Nanti ngajar psikolog. Jadi digali dulu kita nggak pede tampil itu kenapa? Nggak bisa ngomong, takut salah, atau kita mau cemas aja gitu. Nanti digali dulu tuh pengajarnya, dicari sumber masalahnya apa. Jadi bukan dia nggak bisa ngomong, cuman takut dilihatin, ada tadi ngobrol, kenapa lu nggak pede? Iya, takut dilihatin orang. Takutnya kenapa? Kita gali terus tuh, sampai akhirnya ketemu, dia menyadari bahwa Ya, lewat Halo, Bang. Mas. Lewat dulu deh, Mas. Lewat dulu Mas. ada kereta lewat. Iya, ada Ya jadi misalnya contohnya tadi building your confidence itu kita gali, cari sumber masalahnya. Lu takut ngomong di depan orang itu kenapa? Gali terus sampai akhirnya dia menyadari untuk memperbaiki itu. Kalau Mayang antusiasnya gimana Mayang? Kenapa? Bang, antusias Mayang untuk Semangat ya. Paling rajin kalau datang, yang lain belum datang udah dari duluan ya. Rajin banget nih. Iya. Pembelajaran berapa lama sih untuk pembelajaran sendiri? 2 jam. Setiap sesi 3 jam ya. Kita ada 12 kali pertemuan, jadi kurang lebih 3 bulan lah. Nanti di sesi terakhir kita uji. Jadi dikasih suruh siaran, kita nilai. Mayang kan kemarin kelihatannya malu-malu dia. Itu gimana kalau Mayang udah enggak? malu-maluin. Enggak malu, ini di kelas berani berdiri ngomong latihan itu, kan kita ada latihan juga. Itu sudah ada dasar yang Mayang untuk. Iya, dia udah berani ngomong, suaranya juga bagus, lantang gitu kan. Nanti tinggal kita beri pelan-pelan lah. Misalnya kurang ini Mayang, intonasinya kurang, artikulasinya kurang. Body language ya. Ya gesturnya harusnya begini, eye contactnya harusnya gini, itu kan pelan-pelan kita latih. Jadi Mayang jadi ada perubahan nggak mungkin setelah belajar di sini lebih banyak? lebih pede nggak sih? Iya, apa yang Mayang rasakan? Lebih pede sih iya, cuman itu apa ya, menata kata-katanya tuh aku belum bisa banget gitu. Mungkin nanti next pembelajaran gitu dilatih lagi kali ya. Sebenarnya udah udah tampil pede gitu, udah berusaha pede. Cuman untuk menyusun kata-katanya tuh kadang masih suka gitu loh. Karena itu perlu latihan ya. Iya. Dan itu mungkin kelasnya di public speaking Bang ya nanti ya kali ya. Di kelas yang radio juga ada ya? di announcing skill. Nah, tapi kalau misalnya pengen spesifik lagi, misalnya cara jadi MC itu gimana, ada di public speaking. Public speaking ya, abis ini ya, abis 3 bulan ini. Mayang, tapi tadi untuk belajar sendiri apa dipelajari untuk hari ini di minggu ketiga pertemuan ini? Tadi suruh bikin program nama radio gitu, terus nanti isi temanya tuh apa, nanti narasumbernya siapa, mau membahas apa gitu sih. Mayang, ini salah satu usaha kamu juga nggak sih, maksudnya untuk meneruskan karir almarhum kakak kamu gitu atau gimana? Ini salah satu usaha kamu juga nggak sih? Iya, selain itu juga melatih public speaking juga sih, karena kan
teman-teman tahu kan public speaking aku juga kurang kan, maksudnya benar-benar mau banget gitu. Ya itu sih, sekalian dia melanjutkan Iya. karya almarhumah. Kalau Dedi mau terusin sebenarnya jadi ingat flashback lagi, jadi ingat almarhumah Vanessa dulu. Cuman dulu nggak di sini, nggak di MRA. Dulu akademinya di Tops In ya kalau nggak salah ya. Itu sekolahnya yang punya Becky Tumewu sama Erwin Paringkuan pada saat itu. Nah, Eca itu Vanessa setiap pulang dari presenter itu dia ngelatih di kamar itu dia ngelatih sendiri kan ada PR tuh dia di kaca di cermin dia latih. Ini Mayang masih kecil ngelihat Maya Cara almarhum itu kakaknya, belajar ha. untuk jadi itu lihat. Nah, jadi balik lagi sekarang dulu sekolah presenter Vanessa ya sekarang sekolah presenter Mayang. Jadi memang harus disiapkan gitu. Ya kalau tadi menyambung tadi memang semangat. Ya kalau hari Sabtu aja udah dari jam 10 aja Bang udah seneng banget dia memang udah senang ya dunia semangatnya ya. Kan kita jam 2 jam 1 aja udah di sini kita karena memang itulah semangatnya Mayang ya. Kalau Dedi kalau melihat anaknya semangat gitu kan jadi support terus gitu. Jadi Setelah ini apa lagi sih, Ded? Setelah ini apa lagi sih? Setelah ini sudah, presenter sudah, kemudian ya public speaking. Public Public speaking. Kemungkinan kedepannya mungkin ditata mungkin bahasa Inggrisnya kali ya. Kita khusus bahasa Inggris ya. Karena kalau di radio kan dekat sekali hubungannya dengan bahasa Inggrisnya. Mungkin bahasa Inggris. Tapi satu-satu lah pelan-pelan aja dulu. Ya tadi kan Dedi bilang jangan tertinggal di dunia entertain atau Mayang sendiri yang mau apa Dedi kendalikan atau dipush sama Dedi atau seperti apa nih? Enggak. Jadi semuanya Dedi enggak ada memaksakan ke Mayang. Jadi pada saat dulu mau masuk dunia entertain aja setelah masih 2 bulan almarhum meninggal itu malah Dedi suruh kamu nggak usah ke dunia entertain, mendingan udah fokus sekolah aja. Tapi Mayang aku pengen di dunia entertain tapi pengennya nyanyi aja gitu. Ya udah bikin komitmen. Tapi kalau kamu memang mau nyanyi, emang benar-benar di situ ya kamu harus fokus dan bisa membagi waktu antara sekolah dan dunia entertain khususnya nyanyi gitu. Jadi nggak ada pemaksaan. Yang penting anaknya mau jadi support. Kayak dulu juga Vanessa kan nggak ada dipaksa. Maunya apa support. Aku mau mau sekolah presenter, ayo cari mana gitu. Aku mau sekolah acting, ayo cari dan sekolahnya yang bagus-bagus dari dicari ya. Dulu waktu Vanessa malah Didi Petet ya tutornya. Terus presenter tutornya Becky Tumewu, Erwin Paringkuan. Jadi nggak tanggung-tanggung gitu kalau mau masuk di salah satu sekolah ya atau di dunia entertain ya total. Kalau Dedi total, dia mau masuk ya udah total, jadi support total. Ini tanya Bang, saya mau daftarnya sama berdua Bang ya pertama kali ya. Berdua itu diantar juga sampai sekarang berdua. Jadi selalu support apa yang Mayang mau. Jadi bukan ada pemaksaan dari Dedi. Tapi Mayang sendiri ada terbebani nggak? Terbebani dengan entertain juga, pendidikan juga sama mereka sekolahnya katanya kedokteran gini. Iya, itu kan sangat berbeda. Enggak, karena karena aku juga ngejalaninnya enjoy gitu, nggak ada tekanan, jadi ya nggak ada merasa terbebani sih. Tapi sejauh ini Justru itu sebenarnya kenapa masuknya di dunia di presenter. Sekali lagi nih Dedi jelasin supaya tahu kenapa sih Mayang mau di presenter. Karena di presenter kan nggak mau makan waktu banyak gitu. Jadi yang tadi Dedi bilang dia tetap kuliah di pagi sampai sore. Kalau dia ngambil presenter atau penyiar radio kan cuma 1-2 jam atau 3 jam, nggak makan waktu yang banyak gitu. Jadi insya Allah sih tidak akan mengganggu. Kalau layar lebar, sinetron itu udah pasti mengganggu kuliahnya Mayang. Nah justru itu sebenarnya ini dia lagi persiapkan Mayang supaya jangan tertinggal di dunia entertainnya. Ini dimasukin presenter supaya dia bisa di weekend bisa ngambil jadwal-jadwal nge-host, MC, presenter Sabtu Minggu kayak begitu gitu. Jadi berarti Mayang akan jadi penerus Vanessa. Dedi menerapkan apa yang dikasih ke Vanessa sama ke Mayang ini. Iya betul. Jadi kan yang tadi dia bilang, Dedi nggak tanggung-tanggung, Dedi total. Kalau misalnya memang dia pingin sesuatu itu Dedi total. Makanya waktu pertama kali 2 bulan setelah Vanessa almarhum meninggal itu Dedi benar-benar tanya gitu. Bener mau kamu? Kalau kamu mau Dedi support total kayak Kak Eca gitu. Iya Dad mau Dad. Udah. Ya sekarang juga kan Mayang di rumah privat
gitar lagi sama vokal. Gurunya datang ke apartemen. Jadi benar-benar balik lagi kayak almarhum memang betul. Jadi kalau Dedi sifatnya kalau mau masuk ke dunia entertain ya kamu harus siapkan dulu, kamu ibaratnya kalau asah dulu tuh pisaunya supaya lancip gitu. Ibaratnya kalau Dedi itu bilang dulu Vanessa gitu ya, kenapa sih kamu nggak pernah dapet job presenter atau sinetron apa-apa, karena gergaji kamu tumpul. Ibaratnya Dedi ada satu pohon, kita gergaji nih, nah gergaji kamu tumpul tuh susah banget untuk numbangin pohon itu. Tapi kalau kamu pengen numbangin pohon itu, kamu asah dulu. Udah berhenti sejenak, kamu asah dulu tuh itunya, mata gergajinya. Udah tajam baru kamu gergaji lagi, itu pasti pohonnya tumbang. Nah, analoginya seperti itu. Jadi pada saat itu udah kamu gak usah casting dulu, sekolah dulu deh. Bener sekolah, ibaratnya sekolah itu mengasah kemampuan kamu. Begitu kamu sekolah acting, presenter, sekolah musik segala macam, setelah kamu punya ilmunya, masuk ke dunia entertain, insya Allah kamu akan masuk. Ya bener, alhamdulillah gitu. Jadi prinsipnya ya seperti itu. Dan Dedi juga kasih masukan ke Mayang seperti itu. Jadi kalau kamu mau, kemarin itu ada beberapa tawaran, tapi dia ditolak gitu ya, tawaran untuk presenter, host MC, karena dia belum ada ilmunya. Ya dia dibilang ibaratnya tadi itu, asah dulu lah mata gergaji kamu. Ya asah dulu mata gergaji kamu, baru kamu nanti jadi penebang pohon lagi. Nah ibaratnya sekarang ini di MRA ini dia lagi asah nih mata gergajinya, lagi asah kemampuannya, bakatnya. Ya setelah ini baru kita lihat nanti Mayang bisa, ya semoga Mayang bisa menjadi presenter atau host yang sesuai dengan harapan. Ya bang, gitu bang ya. Oke. Mayang kan terlihat kan sangat malu sebenarnya ya, tapi sekarang udah mulai banyak pekerjaan, syuting segala macam. Nah, Mayang sendiri untuk beradaptasi di lingkungan yang entertain, banyak orang seperti itu gimana, Mayang? Ada kesulitan nggak, maksudnya beradaptasi di pindah-pindah lingkungan yang berbeda-beda pada saat presenter atau kemarin nyanyi atau apa, ketemu banyak orang gitu gimana? Enggak sih, aku selagi lawan bicara aku asik ya aku bisa asik lah gitu, maksudnya bisa lah aku kayak menyatu lah dengan lingkungan yang aku hadapi gitu. Walaupun ya aslinya aku malu-malu juga gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Sudah resiko juga kan. Tapi banyak ya bang yang tadi abang bilang di sekolah ini banyak yang tadinya introvert, malu-malu, setelah sekolah jadi dia malah jadi ekstrovert ya, jadi malah gitu bang ya. Karena menurut saya public speaking, bicara itu bisa dilatih. Itu bukan bakat, tapi sesuatu yang bisa dipelajari. Dan kalau dia rajin berlatih, itu banyak penyiar kita yang introvert sebenarnya aslinya. Tapi karena dilatih akhirnya dia bisa merubah itu menjadi lebih ekstrovert, menjadi lebih berani, gampang menemukan kosakata yang dipakai buat bicara. Salah satu juga jadi gampang bergaul sama orang ya bang. Iya, karena kan kayak building confidence itu memang kita bangun. Kenapa lu nggak pede, kita gali kan. Sehingga dia menemukan bahwa ternyata cuma ketakutan gua aja nggak pedenya, sebetulnya dia mampu gitu, kayak gitu. Ya, ya. Oke. Terima kasih.